wabarakatuh. Halo kanti-kanti di rumah. Halo. Seperti biasa? Nggak seperti biasa ya, beda kali ya? Beda. Ketemu dengan kita, siapa nih? Saya Dimas Sultan. Saya Bice. Selama Selama 1 jam kita bakal ngebacain berita. Benar. Yang lagi hits yang lagi hangat dibicarain di Provinsi Jambi, tidak cuma di kota ya, di kota. Di Provinsi Jambi ya. Provinsi Jambi. Oke, nanti ikutin kita terus, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Iko Berita. Tahap apa? Nah, ganti-ganti. Betul, siapa nih yang mau baca berita pertama? Segmen Bice dulu boleh? Ya. Boleh. Jadi di segmen pertama nih, ganti-ganti kita mau membahas tentang kriminal. Jadi diduga berbuat mesum, 5 remaja digerebek warga di kontrakan. Waduh, ini di Kuala Tungkal nih Pak. Kuala Tungkal ya? Iya, jadi warga nih di Kelurahan Patunas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dihebohkan dengan adanya penggerebekan 5 orang remaja yang diduga telah melakukan tindak asusila. Waduh, di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Agus Ninot RT 10 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu sore sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat sore. Waduh. Jam 2.30 tuh Jam tangkapnya 14.30. 14.30 tuh? Setengah 3 tuh? Kegebeknya. Oh, kegerebeknya. Kegebeknya. Lagi ngapain deh? Aduh, kita tengok dulu beritanya, Wak. Boleh. Ikan ya, berita. Berita ya? Dari 5 orang remaja tersebut terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 2 orang perempuan diantaranya masih di bawah umur dan 1 diantaranya sedang hamil 8 bulan. Marlina, ketua RT setempat mengatakan, kejadian berawal dari laporan warga setempat yang mengatakan bahwa ada sekelompok anak-anak remaja yang berstatus ngekos di rumah di lingkungan wilayah RT 10. Diduga melakukan mesum. Saat itu terlihat ada sepasang remaja sedang berduaan berada di ruang tamu dan 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan sedang berada di dalam kamar dalam keadaan setengah bugil. Mendapatkan laporan tersebut, ketua RT langsung membawa ke-5 remaja tersebut ke teras rumah. Dan untuk menghindari dari amukan massa, ketua RT Marlina meminta bantuan dari Satuan Polisi Pameng Praja untuk mengamankan ke-5 orang remaja tersebut ke kantor Satpol PP Tanjung Jabung Barat. Yang status posisi ngekos di lingkungan wilayah saya RT 10 Patunas, Tungkal Ilir, Tanjung Barat. Jadi ketika menerima laporan itu kami tentunya sigap konfirmasi ke lokasi. Ketika itu kami datang ke lokasi lebih kurang pukul 2:30 lihat ada satu teman mereka itu yang keluar itu, dia pakai baju kaos, tidak pakai celana. Dan setelah saya masuk ke kamar, di dalam itu ada laki-laki, anak yang rambut pirang itu, dia tidak pakai baju, tapi di dalam itu ada lagi satu temannya yang posisi sedang tidur. Mereka tuh pakai baju yang cuman pakai tali gitu, baju tali satu gitu. Saya menganggap itu orang warga yang macam ini. Terus terang saya dengan rasa emosi karena melihat dia keluar tidak pakai celana, cuman pakai baju. Jadi saya bilang usirlah mereka nih. Kemudian saya panggillah tuan rumah yang punya kos-kosan, saya panggil, saya keluarkan mereka, saya suruh keluar dari situ, kami keluarkan semua barang-barangnya. Tuan rumah kurang senang dengan kelakuan mereka seperti itu, dengan keadaan seperti itu. Akhirnya tuan rumah meminta kepada kami selaku RT untuk mengadakan cuci kampung. Ada yang hamil juga ya, Bu? Waktu itu kami belum tahu, cuman waktu sudah keluar, waktu di dalam rumah kan dia cuma duduk, sudah keluar nengok dia berdiri, rupanya perutnya besar. Perutnya besar. Kami ini kami tanya pelan-pelan kan, akhirnya dia ngaku katanya sudah 8 bulan. Dan cowok yang ada di dalam kamar itu, yang dengan dia itu bukan hamil ini. Tapi saya tanya lah baik-baik, jadi macam mana nih kalian tertangkap sama-sama, mau kalian ini macam mana, kalian ini harus dinikahkan. Dan si cowok menyatakan setuju untuk nikahi. Saya sempat tanyakan, macam mana kau nak bertanggung jawab, itu kan bukan anakmu. Dia bilang biarlah Bu RT, kami sayang sama dia. Saya juga tidak menghalangi, yang penting proses cuci kampung dan mereka itu dinikahkan itu terlaksana. Jadi saya dudukkanlah mereka di depan teras tuan rumah itu untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
Nah, jadi kemudian saya takut ada yang main tangan. Sementara itu, Sekretaris Pol PP Tanjung Jabung Barat Muhammad Firdaus mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari warga setempat bahwa ada kejadian tersebut usai menjalankan apel sore di kantornya. Dengan adanya laporan tersebut, pihaknya langsung menuju ke lokasi kejadian. Saat ini, para remaja tersebut sedang dimintai keterangan dan pihaknya berusaha untuk menghubungi pihak keluarga dari kelima remaja tersebut. Jaya, dan tidak lama kami dapat laporan dari warga dan di wakil polisi bahwa ada penggerbakan anak-anak muda diduga berbuat asusila di dalam rumah itu. Dengan itu karena Bu RT itu takut dikerumuni massa, takut dipukuli massa, makanya kami cepat mengambil alih, cepat menuju ke lokasi di Jalan Beringin. Begitu kami sampai itu, betul memang massa sebanyak itu. Akhirnya ya kami amanilah 3 perempuan dan 2 laki-laki. Untuk di bawah umur ada 1 orang, 2 orang, yang lainnya sudah umur di 20 bawah. Jadi untuk saat ini kami dari Satpol PP khususnya di bidang P3 dan didampingi dengan PPNS, kami lagi menghubungi keluarganya. Kami menghubungi usahain cari keluarganya, apa betul ini keluarganya beda. Ya, intinya kami juga kita membina, kan indikasinya kita bukan menangkap basah tadi ini, cuma kita mengamankan. Makanya kami hubungin keluarganya secepatnya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah itu tadi. Jadi 5 remaja diduga masih diduga ya. Diduga. Ya, Bi, ya. Tapi kalau dalam rumah Bisa remaja memang sama-samaan mungkin. remaja putra apa putri nih? Campur ya. Ngerental PS kali ya. Oh iya. Rame-rame ya, bekerja Belajar kelompok. bareng. Iya, belajar bareng. Ya buat kawan-kawan di rumah janganlah mengantisipasi. Itu kan akhirnya digebek warga ya kan. Warga jadi seuzon. Nah belajar di teras rumah. Di luar pakai nggak di dalam. Nah main masa-masaan di teras rumah. Jangan dikunci rumahnya. Jangan dikunci, jangan dalam rumah. Wajar lah digerebek wajar warga. Ya dak Wak ya. Iya bener. Apa nih Wak berita kedua nih Wak? Nah tadi penggerbekan nih, sekarang masih nih. Apa tuh? Kita ke Jambi, ke kota Jambi. Jadi kasus dugaan korupsi pengerjaan pembangunan jembatan Muara Mesau. Wow. Merugikan keuangan negara hingga 3 miliar lebih. Banyak duit kalau tuh Wak ya? Duit semua tuh Bi. Jadi Subdit 3 Tipikor di Reskrimsus Polda Jambi berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jembatan Muara Mesau, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang merugikan keuangan negara hingga 3 miliar lebih. Wah banyak duit negara tuh. Duit semua tuh Bi. Aduh, lumayan kalau buka. Beli kerupuk berapa banyak lah 3 miliar. Berapa banyak Wak? Banyak nih ya. Banyak nih ya, kita tengok dulu berita dak. Ikut dia. Berita Subdit 3 Tipikdor di Treskrimsus Polda Jambi berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jembatan Muara Mesau, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang merugikan negara dengan miliaran rupiah. Kasus tindak pidana korupsi disampaikan langsung oleh PLH Diskrimsus AKBP Slamet Widodo, didampingi oleh Kasubdit 3 Tipikdor Polda Jambi, AKBP Ade Dirman dan Kasubsi Penmas Kompol Mas Edi di lobi Pampolda Jambi, Kamis 14 September 2023. Pekerjaan pembangunan jembatan Muara Mesau tersebut dikerjakan oleh PT NSM dengan nilai kontrak sebesar Rp13.528.400.000. Proses pengerjaannya pihak kontraktor seharusnya menggunakan beton kualitas ready mix. Namun faktanya kualitas yang digunakan adalah beton kualitas side mix, sehingga kualitas beton yang digunakan dalam pembangunan jembatan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian juga kami juga melakukan penyelidikan di wilayah Limun, Kecamatan Limun. Rekan-rekan tahu di situ ada pembuatan jembatan yang nilainya 13.523.000.000 sekian. Kemudian kami juga melakukan penyelidikan di mana permasalahan yang terjadi ini adalah satu,
terkait dengan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, yang seharusnya menggunakan ready mix, batching plan ini menggunakan set mix ya, manual. Sehingga pada saat ahli melakukan di lapangan, di sini ditemukan adanya mutu beton yang tidak sesuai dengan spek yang sudah dipersyaratkan. Setelah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian beton yang terpasang pada jembatan, ditemukan bahwa mutu beton yang terpasang memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dari mutu beton yang disyaratkan. Pihak kepolisian telah menyita barang bukti dan berhasil mengamankan keuangan negara sejumlah 3 miliar lebih terkait kasus tersebut. Hingga saat ini, Direktur PT NSM dengan inisial BAI masih dalam proses penyelidikan. Dalam kasus ini, pihak kepolisian menerapkan pasal PSL 2 ayat 1 dan PSL 2 JUPSL 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah serta paling banyak 1 miliar rupiah. Lina Liska, JEK TV melaporkan. Ya kan balik lagi kita di Iko Berita Tahap Tahap Masih bersama saya Dimas Hutan. Saya Bice. Nah, di segmen kedua nih kita mau ngomongin baca berita, Wak. Ya, apa? Segmen kedua nih pertitiwa. Pertitiwa. Typo, sorry, peristiwa. Jadi berita ketiga apa nih, Wak? Berhubung lagi hujan. Ya. Jadi ada bukan rada-rada. Jadi ada musibah tenggelam. Ada musibah, aduh. Apa nih musibahnya nih, Wak? Jadi kasus orang tenggelam nih, Bi. Tim Basarnas dan BPBD berhasil menemukan korban tenggelam di pantai Pasir Sengeti, Muaro Jambi. Waduh. Jadi setelah melakukan pencarian kurang lebih selama 14 jam, tim Basarnas bersama BPBD dan masyarakat Kelurahan Sengeti akhirnya berhasil menemukan korban yang tenggelam sekitar pukul 8.44 waktu Indonesia Barat Sabtu pagi. Waduh, jadi lumayan deh ya, 14 jam akhirnya untung ketemu. Untung ketemu, Kita alhamdulillah. tengok dulu Beh beritanya, Wak. Boleh, Wi. Di mana? Ikan dia berita. M. Firdaus, korban tenggelam pada Jumat sore setelah dilakukan pencarian akhirnya berhasil ditemukan pada Sabtu pagi setelah 14 jam dilakukan pencarian di Sungai Pasir Pantai Sungai Batanghari Sengeti. Disampaikan Kepala BPBD Muaro Jambi melalui Kasih Pencegahan dan Penanggulangan Bencana BPBD Muaro Jambi, Zuhdi, saat dikonfirmasi membenarkan jika korban yang tenggelam pada Jumat 15 September 2023 sore kemarin telah ditemukan pada pagi ini, Sabtu 16 September 2023, sekitar pukul 8.44 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Korban yang diketahui bernama M. Firdaus itu ditemukan tim Basarnas tidak jauh dari lokasi korban tenggelam, serta diketahui korban saat ini sudah dibawa ke rumah duka di RT 06 Kelurahan Sengeti. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah itu tadi beritanya. Jadi ngeri juga korupsi sebanyak itu, Wak ya. Duit semua tuh 3 miliar tuh. 3 semua. Banyaknya. Aku lagi ngayal kayak 3 miliar tuh apa? Beli apa ya? Aku pengen beli kerupuk sih. Makan udah pakai kerupuk udah enak, Wak. Betul. Tapi udah 3 miliar semua. Jelas hati-hati di rumah, hati-hati nih ya. Jangan yang korupsi, coba-coba korupsi. Yo, ya. jangan sekecil apapun jangan. Benar, jangan yang coba-coba lah ketangkep. Nah sudah. Kayak yang tadi itu kan. Iya. Udah lah, Wak. Oke, kita Nak beli kerupuk. Kerupuk gitu ya. Iya, ganti-ganti di rumah, kami nak beli kerupuk dulu. Iya. Jangan kemana-mana ganti-ganti. Tetap di Iko Berita Tahap Wapo. Nah itu tadi, jadi rupanya korban nih sudah 14 jam baru ditemukan. Oh, baru ditemukan. Untunglah ditemuin, Dak. Iya, untung. Ya. Korbannya meninggal, Dak, Wak? Korban 14 jam ngapain be coba? Iya, nganyut. Iya, lanjut. Ya lah, mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan lah. benar, mudah-mudahan. Bener, Bi.
Kita hati-hati juga. Hati-hati juga musibah. Musibah ada yang tahu ya kan. Apalagi musim hujan akhir-akhir ini ya. Iya. Hujan Iya. deras, banjir, tenggelam pula. Tenggelam. Apalagi pice nih, kecil tidak bisa berenang. Ngeri pula. Bukannya kecil yang bisa berenang ya? Hah? Bukannya kecil yang bisa berenang ya? Intinya bisa berenang lah itu. Oke, Oke, di Bi. berita keempat nih. Nah, Bi, yang di nasional tuh kan yang kemarin lagi nikah, lu nengok tak? Yang mana tuh? Ya nikah, pakai Oh iya, bener. ngakibatin kebakaran kan. Benar, Di- imbasnya kan sampai sekarang tuh. Sampai sekarang berapa hektar tuh? Berapa hektar ya gitu. kan. Ini berkaitan juga nih. Iya, kita berkaitan Juga nih di berita nomor 4 nih. Ganti-ganti kebun seluas 5 hektar ludes terbakar. Mirip-mirip nih ceritanya iya, nih. sama. Jadi polisi mengamankan bapak dan anak diduga membersihkan lahan ini dengan cara membakar. Bagus. Musim Tangkap kan kemarau, video. bersih lahan dibakar. Tangkap kan jadinya. Ini ceritanya di Muaro Jambi. Muaro Jambi. Tak kurang dari 5 hektar lahan bakal calon kebun kelapa sawit milik warga Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Pada Kamis sore ludes terbakar. Waduh, banyak nih 5 hektar ya. Jadi diketahui polisi langsung mengamankan 2 orang, bapak dan anak tadi. Yang tak lain adalah seorang bapak dan anak yang kompak membakar lahan mereka saat berusaha membersihkan lahan tersebut. Kocak bapak. Kocak nih ya. Lah memang berapa hari ini memang sempat hujan, tapi kan Iya. kering dah. Iya bener, sebelumnya kering, kemarau. Kita tengok dulu beritanya, Pak. Boleh, Bi. Mana tuh? Iko dia berita ya. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis sore. Sulitnya medan di lokasi kebakaran serta kencangnya angin membuat api cepat merembet serta meludeskan tak kurang dari 5 hektar lahan bakal calon perkebunan kelapa sawit milik warga setempat. Petugas gabungan dari TNI, Polri, serta Manggala Agni langsung diterjunkan ke lokasi kebakaran guna memadamkan api agar tidak semakin meluas. Dalam peristiwa ini, polisi langsung mengamankan 2 orang warga yang merupakan seorang bapak dan anaknya yang diduga melakukan pelanggaran hukum, membersihkan lahan dengan cara membakar. Saat melakukan pemadaman, petugas tidak dibantu dengan helikopter waterbombing karena sedang melakukan pemadaman api karhutla di wilayah lain di Provinsi Jambi. Keterangan dari Pak inisial A dan inisial S, mereka berdua ini bapak dan anak, jadi membuka lahan dengan cara membakar. Ini yang terbakar kira-kira 5 hektar dan kami ketahui tadi jam 4. Jadi Pak Camat, Pak Dan Ramil, Kades, Kadus dan warga sudah berada di lokasi ini kira-kira jam 4 tadi untuk mengetahui persis bagaimana terjadinya kebakaran ini seperti itu. Hingga Kamis malam, api belum sepenuhnya padam akibat keterbatasan sumber air di wilayah tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Nah itu tadi kan kapok lah Wak. Jadi bapaknya bukan mencontohkan yang baik pula untuk anaknya. Kompak pula lagi. Ayo nak kita bakar lahan. Ayo Pak ada di mana kan? Yang dibakar lahan orang lagi. Lahan orang 5 hektar lah 5 pula. hektar. Wajar ketangkap polisi. Yang tidak bewa, wah tuh lah kan. Embasnya kemana-mana dah. Kabut dah asap. Iya kemana-mana. Nah, Kemarau nih, yuk kita bakar-bakar be yuk katanya. bakar-bakar, mana bakar sate, Iya. bakar ikan, kenyang bro, jangan bakar lahan. Tangkep polisi kan. Apa tuh? Lanjut Bea, kita beritahu lah. Nah tadi lahan sawit. Yo, ini apa nih? Nah yang sekarang ini masih tentang pembakaran juga nih. Apa tuh? Tadi sekarang nih masuk ke pembakarannya di 43 hektar nih. Tadi 5 hektar, sekarang 49 hektar. Wow. Kasus karhutla 49 hektar lahan di Muaro Jambi ludes terbakar di 19 titik. Wah, banyak berarti yang tadi Bapak ada tuh salah satu titiknya ya? Salah satu, termasuk. Termasuk Dari 19 nih. termasuk. Benar. Cuman tuh? Di Muaro Jambi nih, Bi. Nah, benar. Sepanjang tahun 2023, puluhan hektar lahan di Muaro Jambi hangus terbakar. Sejauh ini tim Satgas Karhutla masih disiagakan di lokasi rawan terbakar. Oh benar lah ceritanya. Jadi petugas tadi kan siaga dah di lokasi. Iya, betul. Ketemu bapak-bapak dengan anak-anaknya nak bakar kan. Bener, sama-sama di Muaro Jambi. Aduh, coba kita tengok dulu beritanya. Boleh. Ika dia, Berita ya? Kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi terjadi peningkatan. Dalam 1 pekan ada penambahan sekitar 13 hektar lahan di 3 titik yang hangus terbakar.
Dengan tambahan belasan hektar tersebut berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi, luas kebakaran sepanjang tahun 2023 sudah mencapai 49 hektar di 19 titik. Belasan titik lokasi kebakaran tersebut dipastikan api sudah berhasil dipadamkan. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muaro Jambi, Muhammad Zuhdi mengatakan, dengan kondisi lahan yang kering membuat api mudah menjalar ke lahan lainnya, sehingga luas kebakaran terjadi peningkatan. Zuhdi mengungkapkan berbagai kendala tim Satgas Karhutla dalam proses pemadaman api, mulai dari kesulitan mendapatkan air hingga terkendala lokasi titik api yang sulit ditempuh melalui jalur darat. Untuk saat ini kondisi lahan mineral ini sangat gampang dipicu oleh kebakaran, jadi sangat kering, sangat mudah untuk menjadi kebakaran. Untuk kondisi lahan gambut sendiri, apakah masih ada air, Pak? Untuk lahan gambut saat ini masih ada air, namun sangat sedikit. Namun kita harapkan kepada masyarakat jangan sampai terlampau jauh untuk melakukan aktivitas di lahan gambut. Seiring dengan belasan kejadian kebakaran yang telah terjadi, sosialisasi pencegahan kebakaran Karhutla di wilayah rawan terbakar harus digencarkan. Dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dengan sengaja harus dilakukan untuk memberi efek jera kepada masyarakat luas. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah itu tadi, jadi ternyata sepanjang tahun 2023 tadi totalnya di Muaro Jambi tadi 49 hektar yang terbakar, termasuklah bapak dengan anak tadi salah satunya 5 hektar ya, berarti berkurang tinggal 40 per hektar lagi tadi datanya. Ngeri nih. Banyak juga ya, Be? Banyak juga, imbasnya wajar akhir ini banyak. Kalau pagi itu jerbu. Apa tuh? Jerbu, kabut asap. Jerbu. Jerbu. Coba nak beli masker dulu, Pak. Banyak jerbu. Ganti-ganti. Tapi banyak lagi lah habis ini kami nak beli masker dulu. Beli masker dulu, iya. Jangan kemana-mana, tetap di Ke Berita. Hapo. Lagi ganti-ganti di Ke Berita. Hapo. Oke, di segmen ketiga ini kita bakal baca berita serba-serbi ya, segmen serba-serbi, benar. Apa tuh Pak, berita ke-6? Nah, sama lah kayak wanita di sebelah saya ini ganti-ganti. Apa tuh? Wanita yang tangguh, yang heroik. Keren, independent woman. Jadi apa tuh beritanya tuh? sama kayak berita kita kali ini. Jadi aksi heroik perjuangan perempuan muda yang mengajar di sekolah tengah hutan. Di kota Jambi nih, Bi. Apa tuh? Jadi melewati hutan setiap harinya sudah menjadi rutinitas sehari-harinya perempuan yang berprofesi sebagai guru. Dirinya belum lama mengajar sebagai guru di tengah kawasan hutan harapan. Tempatnya di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Wow, jadi guru ini, iya kan, perempuan muda, cewek muda dah, tinggal di kota Jambi tapi ngajar di Kabupaten Batanghari. Setiap hari lewat hutan. Setiap harinya lewat hutan. Kita tengok dulu beritanya, gimana? Yuk. Boleh. Ikut dia. Berita ya. Memiliki nama lengkap Puput Asmarita, perempuan berusia 24 tahun ini mengajar di sekolah Besamo di area kawasan Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari. Sebagai guru di sekolah Besamo mencoba memberikan pelajaran terbaik kepada anak-anak muridnya yang berasal dari suku pedalaman. Perempuan berparas cantik itu berjalan melewati hutan dengan membawa jajanan untuk diberikan kepada anak-anak muridnya. Setiap paginya, dirinya selalu datang ke sekolah sebelum anak-anak muridnya tiba di sana. Rutinitas sebelum mengajarnya, ia selalu membersihkan terlebih dahulu ruangan mengajarnya, membereskan tempat duduk di dalam ruangan, tak lupa dirinya mempersiapkan materi pembelajaran seperti baca tulis dan berhitung kepada muridnya. Saya di sini mengajar suku anak dalam. Saya mengajar baca tulis dan berhitung, itu yang paling penting. Ilmu pengetahuan itu aja. Terus tantangannya apa sih mengajar anak-anak sekolah dalam ini selain perjalanan gitu? Selain perjalanan tentunya dia nggak seperti anak-anak yang ada di luar sana, mulai dari sikap. Jadi kita emang harus lebih sabar kalau ngajak anak-anak yang ada di sini.
Terus sukanya seperti apa Bu ngajar mereka? Bagi Ibu, seorang pengajar di pedalaman. Asik aja karena ada sesuatu yang berbeda dari anak-anak ini. Dan yang paling bikin semangat adalah bahwa mereka emang benar-benar punya semangat yang tinggi untuk belajar. Meskipun mereka mungkin belajar serius tuh hanya beberapa menit terus selebihnya main, tapi mereka senang belajar, senang, semangat banget. Puput mengaku sangat tertarik mengajar di sekolah pedalaman ini dikarenakan anak-anak di pedalaman hutan ini memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang seperti ini, terus dengan masyarakat yang masih mungkin dibilang agak lebih ke daerah gimana seperti ini? Tantangannya gak ada sih, karena saya lakuinnya insya Allah tulus, jadi ya semuanya masih aman sampai saat ini. Namun terkadang anak-anak juga malas untuk datang ke sekolah dengan beberapa persoalan. Meskipun begitu, sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah Besamo, dirinya tak jarang harus turun langsung lapangan mengunjungi dan mengajar anak-anak tersebut. Diketahui, sekolah Besamo ini berada di kawasan Hutan Harapan, tepatnya di Patin 9. Sekolah ini secara resmi terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari, terinduk dengan SD Negeri 491, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Sandi, Cek TV, melaporkan. Nah itu tadi, mantap, hebat. Kasih aplaus dulu nih. Ya benar. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Udah seharusnya perempuan kayak gitu. Benar. Tangguh ya kan, rela melewati hutan setiap hari. Setiap harinya. Demi mencerdaskan anak bangsa. Wih, keren. Yang kayak gini-gini nih, sepatutnya memang diapresiasi pemerintah ya kan. Harusnya. Mudah-mudahan lancar terus rezekinya buat guru muda nih. Kemudian sehat-sehat, jadi setiap hari bisa tetap berangkat kerja ya dak? Iya. Oke. Mantap. Mantap. Bibi juga. Amin. Apa tuh? Mantap. Oke. Mantap. Oke, di berita ketujuh nih, jadi ada pembenihan bibit ikan patin dan gurami, Pak. Nah, jadi berani ambil resiko di usia muda. Nah, kayak orang-orang kita nih, usia muda ya kan, kalau nak berbisnis, salah satunya bibit ikan patin sama gurami ini cocok. Oh, iya. Jadi, wah, ini di Muaro Jambi nih. Jadi usaha pembenihan bibit ikan patin dan gurami menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Wih, boleh nih. Jadi bagaimana tidak, dimulai dengan modal yang kecil, yang dikit bisa menghasilkan omset yang besar. Jadi berikut kisah pemuda yang berani memulai bisnis pembenihan ikan patin dan gurami di usia muda. Jadi memang kita nengok dulu dak, kayak mana caranya berbisnis di usia muda. Ya, betul. Kita tengok dulu beritanya. Kita tengok tuh. Yuk, ikut ya berita ya. Inilah tempat pembenihan bibit ikan yang telah ditekuni Muhammad Hasbi sejak tahun 2020. Berlokasi di Desa Puda, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Ada banyak jenis bibit ikan yang ada di sini, mulai dari ikan patin dan gurame. Usaha yang ia rintis sejak usia 20 tahun ini membuahkan hasil. Bagaimana tidak, ia bisa meraih omset 30 hingga 35 juta rupiah per bulannya dengan modal awal yang kecil. Awal merintis usaha ini, Muhammad Hasbi mengeluarkan modal lebih kurang 4 juta rupiah. Tidak banyak modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha pembenihan bibit ikan ini, hanya saja butuh ketelatenan dan kesabaran dalam mengelolanya. Untuk bibit ikan patin dibanderol dengan harga 80 hingga 200 rupiah per ekornya. Dan untuk ikan gurame dibanderol dengan harga 600 hingga 1.500 rupiah per ekornya. Karena berani membuka usaha sendiri, karena tahulah kan pekerjaan sekarang sudah susah, nyari pekerjaan kayak di PT atau perusahaan-perusahaan sudah mulai susah. Terus beraninya membuka usaha karena resikonya besar itu, ya namanya usaha kan pasti ada resikonya, nggak mungkin langsung melesat langsung instan gitu. Kolam ini cuma 2 jenis, pertama jenis patin,
terus sama ibu rame. Usaha ini berjalan kurang lebih 3 tahunan yang lalu. Dulu sih tidak sebanyak ini kotak kolam pembinian saya. Ada berapa? Dulu kalau nggak salah cuma 3 atau 4 peta. Alhamdulillah dengan seiringnya berjalan waktu bisa sampai sebanyak ini. Dimulai dari beberapa kotak kolam terpal hingga berkembang seperti sekarang. Usaha yang ia jalani tidak serta-merta berjalan mulus, ada banyak rintangan yang ia hadapi. Di tahun pertama memulai bisnis, Muhammad Hasbi kehabisan modal karena usaha pembibitan ikan yang ia jalani mati terserang penyakit. Namun hal ini tidak membuat ia menyerah. Ia bangkit dengan cara mencari modal baru untuk memulai usahanya lagi. Tirani, Cek TV melaporkan. Nah itu tadi, jadi memang rupanya saat ini di usia muda kita bisa memulai berbisnis, Wak. Iya, yang penting mulai dulu ya. Mulai dulu, niat dulu, bismillah. Abis niat bismillah, baru jor-joran ngeluarin modal. Iya, kalau punya modal. Kalau udah ada, bismillah tadi. Bismillah tadi, Be dulu. Niat dulu. Tapi kadang punya duit, nggak tahu nak buka apa nih, Bi. Iya, ini dia tadi. Nah, cocok. Kisah inspiratif nih. Inspiratif. Jadi bisa berbisnis ikan patin gurame. Iya, tuh 2, 3, 4, 5. Kagak berbisnis kalau yang ikan patin semua nih, boleh nih katanya. Ikan patin bebek aku guramenya. Cocok ya kan. Lah, apa nih Pak di berita ke-8 nih? Nah ini buat para pemuda-pemuda nih juga nih, boleh lah nih ikutin. Apa tuh? E-sport turnamen dibuka langsung sama Wakil Wali Kota Bapak Haji Maulana di Kota Jambi. Jadi sebanyak 600 player mengikuti Jadi sebanyak 600 player mengikuti Open Turnamen e-football dan Konsul Kota Jambi. Kegiatan yang bertajuk The Movement ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Maulana. Oke, jadi biar semakin maju ya kan. Ada turnamen e-sport. Oke, kita tengok dulu beritanya. Yuk. Ikut ya. Berita ya. Setelah menjadi juara umum Pekan Olahraga Provinsi Jambi dengan raihan 3 emas dan 3 game yang diperlombakan, e-sport Kota Jambi secara berkelanjutan terus menjaring bibit atlet melalui berbagai kegiatan turnamen. Salah satunya turnamen e-football dan konsul dengan tema The Movement yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kesempatannya, Maulana turut mengapresiasi turnamen tersebut. Selain menonjolkan skill dalam dunia e-sport, kegiatan yang digelar e-sport Indonesia Kota Jambi juga memberikan wadah bagi sejumlah UMKM untuk menjajakan usahanya. Ikut pada kegiatan The Movement e-sport turnamen pada saat ini sudah berlangsung. Ada 3 yang sudah ada pemenangnya akan dibagikan dan 1 yang baru mulai hari ini. 2 yang baru mulai. Jadi 5 kan. Adik-adik sekalian, para pecinta e-sport, alhamdulillah Kota Jambi saat ini kondisi perekonomian kita lagi baik-baiknya. Pertumbuhan ekonomi kita 5,3%, di atas rata-rata nasional. Dan kalau dilihat lagi ke dalam, siapa sebetulnya penggerak ekonominya itu? Yang pertama adalah kelompok milenial kreatif seperti adik-adik. Yang kedua kelompok emak-emak kreatif UMKM. Sementara itu, Ketua ESI Kota Jambi Adi Saputra mengatakan ada 600 peserta yang berpartisipasi pada turnamen kali ini. Selain perlombaan, event ini juga untuk menjaring bibit-bibit baru ESI Jambi untuk bisa ke tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya kemarin ada atlet yang dihayar oleh salah satu tim nasional dan hari ini berlaga di kancah internasional. Harapan saya mudah-mudahan output dari kegiatan ini kami bisa menjadi atlet
yang terbatas. Setelah itu kami bisa membawa ekosistem ini semakin kuat dan berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan adanya Jebresin event hari ini bisa menjadi atlet itu output yang diharapkan. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan. Itu tadi jadi itu tadi 600 player 600 player banyak ya. Ini e-sport nih kayak main bola di handphone lah. Jadi jadi pemain bola kan 11 orang kan, 11 orang juga main handphone rame-rame. Ngatur posisi virtual, kiper di belakang. Oke. Pakai itu juga. Sama kayak kita ganti-ganti bukan ya? Bukan. Saya tahu kawan aku nih ganti-ganti. Udah lah aku kena Mana? nyari bebek ikan. Oh iya bener, belum selesai kita tadi. Nyari bebek ikan, kita kan usia muda nih. Usia muda nih. Usia muda. Bola muda nih kan. Kita nama bisnis. Iya. Kita dulu lah. Pengen nyari bibit. Bibit apa? Bibit nyari bibit apa? Bibit gurami tadi. Patin Bella. Sudah Jadi cocok ya kan? Sama-sama kita pergi Sama-sama kita kayak tadi. Ganti-ganti. Ketemu lagi kita nanti. Di pasar. Ikut berita. Hapo-hapo. Oke, ganti-ganti masih dengan kami berdua di Koberita. Hapo-hapo. Nah, jadi di segmen keempat ini kita seperti biasa ngomongin harga. Oke, jadi kita mau update harga-harga yang di pasar. Jadi buat bicek-bicek di rumah ada gambaran harganya apa baik. Betul. Kan, tak naik, tak turun, tak stabil ya kan. Kayak di Kuala Tungkal nih ganti-ganti. Jadi harga ayam masih stabil. Pedagang ayam potong sebut penjualan sepi pembeli karena ternyata kemarin kan sempat naik tuh. Naik. Nggak turun nih, masih stabil di situlah di Kuala Tungkal. Dengan harga berapa? Benar. Jadi ini meski saat ini harga ayam masih stabil, namun tidak membuat penjualan ayam potong justru ramai. Sebab sepi pembeli tengah dirasakan oleh pedagang yang mana saat ini harga ayam potong masih di harga 30.000 per kilo. Ayam masih mahal sih memang 30.000 per kilo tuh, Wak. Iya, masih mahal kayaknya. Iya. Itu deh nggak dulu beritanya, Dak. Itu dia. Berita ya. Pada momen Hari Besar Islam atau Maulid Nabi, maka dipastikan harga ayam potong akan merangkak naik. Sebab kebutuhan ayam potong akan meningkat pada momen tersebut, sehingga harga ayam potong dipastikan akan naik. Salah satu pedagang ayam potong, Icul, mengatakan jika saat ini harga ayam potong masih cenderung stabil, bahkan tidak ada kenaikan harga. Meski demikian, para pedagang tak mampu berbuat banyak. Stabil maupun naiknya harga ayam potong menjadi hal biasa bagi pedagang. Sebab yang terpenting bagi pedagang, stok ayam potong selalu tersedia di tingkat pedagang. Naik belakangnya, naik lah dia kalau biasanya. Biasanya naik berapa tuh bang? Tidak tentu juga. Tidak tentu lah naik. Kalau biasanya 3.000 ada sampai 5.000. Kalau yang sudah 3.000-an lah. 3.000-an ya. Berarti untuk tergantung momen itu kadang naik dia ya? Iya, tergantung dari pembeli. Ada ini sepi. Sekarang ini sepi ya? Bintang murah itu tak laku, udah bintang apa segala macam kan. Berarti agak pengaruh juga ya? Iya, pembeli kurang. Meski terkadang harga ayam potong tak menentu atau kerap tidak stabil, namun para pedagang tetap seperti biasa menjajakan dagangannya. Sebab jika sepi pembeli, para pedagang tidak terlalu banyak menstok ayam potong. Jika dipaksakan, maka dipastikan justru merugi. Ini ada kenaikan berapa hari atau masih stabil harga? Masih stabil. Biasanya jelang-jelang bulan Maulidnya itu bakal naik tak bang? Belum tahu ya. Kalau biasanya tiap tahun itu ada lah yang momen-momen kayak gitu ya. Tidak tahu lah yang kena barang ini turun semua kan. Bintang terbanding. Iya, berarti belum tahu juga kalau kenaikannya. Belum. Tapi untuk penjualan kayak mana bang kalau sekarang? Standar sudah seperti apa? Jauh lah. Mau 70% tak bilang. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah itu tadi, jadi memang rupanya harga ayam ini masih stabil, belum ndak naik nian, ndak turun juga, jadi tetaplah di 30.000 per kilo gitu. Jadi agak sepi memang karena masih harga stabil. Jadi ibu-ibu mungkin alternatif lain lah bu kalau ndak nak beli ayam, teloknya be dulu kali. Tunggu dulu, taruh di bawah lampu. Lamuan. Kagak apa tas ayam tuh, nah tunggu besar jadilah ayam. Lamuan. Makan ayam juga ya kan, sama baik.
Taruh di bawah lampu, cepat. Lampu. Jadi ibu-ibu nih yang sering ke pasar, berapa harga ayam nih? 30.000 tadi sekilo masih, ya kan? Jadi Mudah-mudahan apa tuh? Mudah-mudahan Turun. turun. Jadi tidak perlu nunggu ayam di bawah lampu tadi. Telur di bawah lampu tadi. Ya Makan lapar nunggu lagi. Nunggu lagi telur di bawah lampu 3 hari. Barulah Kalau menetas. 3 hari. Tinggal 3 hari. Oh, 3. Sama saya tidak pulang lagi, tidak makan, nak nunggu besar dulu. Aduh, Apa tuh, Wak? Berita selanjutnya apa nih, Wak? Ini masih tentang harga nih, Bi. Yang tadi masih stabil, yang ini merosot. Apa tuh? Jadi harga getah karet merosot. Harga getah karet di Sarolangun sungguh memprihatinkan. Apa tuh? Jadi harga getah karet di tingkat petani di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun hanya berkisar Rp6.000 per kilogramnya. Wow, ayo turun sih ya. Harga karet ini dikeluhkan oleh para petani. Terlebih saat ini harga kebutuhan bahan pokok yang melonjak naik. Jadi tuh. Aduh. Kita tengok B dulu. Iya. Beritanya. Ke dia. Berita ya. Petani karet di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun selama ini sangat memprihatinkan. Imbas dari getah karet yang tak kunjung naik. Harga karet di tingkat petani hanya berkisar Rp6.000 per kilogramnya. Harga ini bertahan selama bertahun-tahun, bahkan kabar yang diterima para petani, harga karet terancam kembali turun atau pecah dari harga Rp6.000 per kilogramnya. Murahnya harga karet ini dikeluhkan oleh petani bukan tanpa alasan. Menurut petani mengatakan saat ini harga karet tak lagi seimbang dengan harga kebutuhan pangan dan biaya anak sekolah. Belum lagi hasil dari menyadap karet, petani harus berbagi dengan pemilik kebun. Adapun sistem dibagi hasil 2, petani 50% dan pemilik kebun 50%. Di sisi lain, setiap menimbang getah karet, petani mengaku selalu ada potongan timbangan atau basi. Dari berat karet 100 kg biasanya potongan basi mencapai 15% atau sekitar 15 kg. Namun demikian, petani tetap memilih menyadap karet demi memenuhi kebutuhan hidup meski sejatinya tak mencukupi. Untuk menutupi kekurangan, petani mencari tambahan dengan bekerja serabutan selepas dari menyadap karet. Kalau getah harian 600 lah, 6 ribuan. Ini sudah berapa lama nih ya 6 ribu nih? Turun ya? Jadi kalau bulanan paling tinggi 8 ribu. Jadi beda harga hari dengan bulanan beda. Dalam satu hari kita berapa ini, Bang? Pucuk muda kadang banyak. Kurang dapatan. Kalau sekarang ini trek ya? Kurang. Trek ya? Udah kurang. Kalau daun normal pala 10 kilo sehari. Sehari ya? Itu cukup itu, Bang? Kita harus cari tambahan lain. Motong ini terus juga kan. Apa harapan Abang pemerintah, Bang? Harapan Abang? Kalau maunya mana yang pemotongnya dia naikkan karet. Harga karet yang murah menyebabkan penghasilan petani tak sesuai harapan. Petani berharap harga karet bisa menembus angka Rp15.000 per kilogramnya. Petani menginginkan adanya perhatian baik pemerintah daerah provinsi maupun pusat untuk memperjuangkan harga karet tingkat petani di Provinsi Jambi. Bagas Setiawan, Jack TV melaporkan. Itu tadi ngapa suara tadi, Wak? Enggak tahu. Lewat tadi. Bukan kecewa sih, kayak Apa? lesu kayak gitu. Lesu karena harga karet turun. Ayam Stabil. Katonyo. Jangan lesu. Udah habis ini kita tadi kan bibit kita lah beli. Iya. Telok tadi lado juga di bawah lampu. Kita tunggu baik aja. Jangan lesu nih ya. Kita makan ayam, sabar. Karet ini karet yang merah tuh kan? Bukan ya? Itu karet calo. Bukan ya? Kira karet yang itu yang turun. Bukan. Itu karet calo, bukan. Jadi para petani tetap semangat, jangan ngeluh-ngeluh. Lagi bakal naik lagi. Sabar, naik lagi. Mudah-mudahan harga pokok turun. Amin. Jadi yang kejadian di awal tadi apa Bebe? Yang tenggelam. Terus ada bapak anak tadi bakar hutan. Tuh kan, terus tadi ada korupsi juga. Apa lagi ya? Harga tadi. Ya, interaktif. E-sport tadi. Itulah. Udah kita kemas ya, Bi ya. Udah lah. Oke lah, ganti-ganti. Oke, ganti-ganti.
Sudah banyak berita yang kita bacoy tadi Iya. kan, lengkap ada 10 berita macam-macam. Yang bagus sih diambil, yang Buruk jangan ya kan. Kayak gitu. Kita ke kolam dulu, Bi. Kita kolam nengok bibit ikan yang sudah kita beli tadi. Yang sudah kita beli tadi. Nah, kita lepas sih. Nah, kita lepas sih. Di mana? Masa kita rilis? Di mana? Ternak lagi. Kita budidaya. Oh, budidaya. Oke lah. Oke, ganti-ganti. Jadi sebelum ke kolam, kita bakal Apa tuh? ngasih tahu ganti-ganti kalau Iko Berita tayang setiap hari Rabu jam 8 malam. yang ulangnya Hari Kamis jam 5 sore. jam 5 sore itu ganti-ganti. Ya, bisa juga kalian nonton di YouTube Official Jack TV. Ya, karena banyak program-program lain di sana. Ya. Dan juga bisa tonton stream di stream.jaktv.co.id karena banyak program di sana ganti-ganti. Benar, jadi nonton Jack TV lah terus. Iya, jangan nonton Jack TV terus. Oke, kita berdua pamit. Maaf kalau ada salah. Oke, saya Dimas Saya Sultan. Dice. Pamit undur diri ganti-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Dadah. Jack TV. Inspirasi kita.